Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adnan Rifai dari SMA 1 Ibrahim Sukorejo. Izinkan kami membacakan argumen-argumen yang akan kami sebarkan dalam hitungan 3, 2, 1, mulai. Dewan Hakim yang mulia, masih pada hari ini adalah Dewan ini lebih memilih pendidikan sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Sebelum itu, kami mempunyai dua variabel penting yang harus didefinisikan pada hari ini, baik Dewan Hakim yang mulia. Yang pertama adalah pendidikan klasik. Pendidikan klasik adalah sistem pendidikan yang menekankan pengembangan akal, karakter, dan kebijaksanaan melalui studi bahasa, logika, sastra, dan filsafat dari karya-karya besar masa lalu. Yang kedua adalah sedangkan pendidikan progresif adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan siswa sebagai pusat proses belajar dengan menekankan pengalaman langsung, berpikir kritis, kerjasama, dan relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Baik Indonesia seiring berkembangnya zaman, tantangan yang dihadapi generasi masa kini semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Saat ini dunia tidak hanya membutuhkan individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga membutuhkan individu yang mampu beradaptasi, berpikir kritis, berinovasi, dan bekerja sama. Dalam konteks ini, pendidikan progresif menjadi semakin relevan karena menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan realitas masa kini. Meskipun model pendidikan klasik memiliki nilai historis dan kedalaman intelektual, seringkali terlalu kaku dan kurang merespon terhadap perkembangan zaman. Terlalu fokus pada hafalan, kedisiplinan yang ketat, dan teks kuno dapat menghalangi kreativitas dan membuat siswa kurang siap untuk menghadapi dunia nyata yang berbasis teknologi dan dinamis. Sebaliknya, pendidikan progresif menawarkan ruang bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman nyata, mengeksplorasi minat mereka, dan mengembangkan soft skill yang dibutuhkan di abad 21. Oleh karena itu, kami selaku tim kontrak sangat meyakini bahwasanya mengadopsi model pendidikan progresif di sekolah menengah lebih tepat untuk melahirkan generasi masa depan yang adaptif, kreatif, dan solutif. Baik Dewan Hakim yang mulia, limitasi atau batasan pada musik hari ini adalah di sekolah menengah atas atau SMA. Karena di masa inilah rata-rata siswa adalah berumur 15 tahun, yang mana pada masa ini masa-masa persiapan menuju dunia perkuliahan, kerja, atau masyarakat umum. Selain itu, siswa SMA sebenarnya dalam tahap perkembangan di mana pembelajaran kontekstual, relevansi kehidupan nyata, dan eksplorasi minat pribadi sangatlah penting. Urgensi dari masih pada ini adalah pengembangan minat dan bakat siswa. Karena mengapa? Karena model progresif memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya, sehingga mereka lebih termotivasi dan belajar secara efektif. Pendidikan klasik dinilai terlalu kaku dan tidak fleksibel dalam mengakomodasi keberagaman kebutuhan siswa. Dewan Hakim yang mulia, jika kita melihat dari sisi pendidikan progresif mengutamakan pembelajaran melalui pengalaman nyata yang membuat siswa lebih memahami materi dan mampu mengaplikasikannya. Sedangkan pendidikan klasik cenderung lebih banyak menekankan hafalan dan teori yang beresiko membuat siswa pasif dan kurang mampu dalam praktek. Data dan fakta menunjukkan bahwa negara-negara dengan model pembelajaran progresif seperti Finlandia dan Kanada memiliki hasil yang lebih baik, sekaligus siswa yang lebih termotivasi dan bahagia dibandingkan negara yang menggunakan model pendidikan klasik yang kaku. Maka dari itu, Dewan Hakim yang mulia, kami selaku tim kontra sangat tidak setuju dan menolak keras terhadap mosi pada hari ini, karena model pembelajaran pendidikan progresif lebih relevan dan efektif dalam menyiapkan siswa SMA menghadapi dunia modern yang dinamis dan kompleks. Faktanya saja, pendidikan progresif menghasilkan pemahaman dan daya ingat lebih tinggi yang penting untuk siswa SMA yang sedang mempersiapkan diri ke dunia nyata. Selain itu, pendidikan progresif mendorong siswa lebih kreatif, mandiri, dan komunikatif. Hal ini diperkuat dengan sekolah di Finlandia yang menerapkan model pembelajaran progresif menunjukkan tingkat kreativitas dan motivasi siswa lebih tinggi, kemandirian belajar yang kuat, serta hubungan sosial dan komunikasi siswa lebih baik. Dari argumen-argumen yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwasanya dengan mempertimbangkan kebutuhan zaman, pendidikan progresif lebih unggul dibandingkan pendidikan klasik.
Pendidikan progresif tidak hanya mengajarkan apa yang harus dipikirkan, tetapi mengajarkan siswa cara berpikir, beradaptasi, dan menghadapi dunia nyata. Oleh karena itu, tim tim kami selaku tim kontra menolak terhadap mosi ini dan percaya bahwa model pendidikan progresif jauh lebih layak ditetapkan di SMA masa kini. Terakhir, bangga jadi tim kontra. Sekian, terima kasih.